Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Kita lanjutkan ikhwatul Islam kajian silsilah al-ahadits as-sahihah. Hadis 1195. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari At-Tahawi dalam Mushkilul Athar dari jalan Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab mengabarkan Humaid, ia berkata, Sami'tu Muawiyah bin Abi Sufyan khatiban. Aku mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan berkhutbah. Yaqul, ia berkata, Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah faqihkan ia dalam agama. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Tugasku hanyalah membagi dan Allah yang memberi. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Dan senantiasa umat Islam ini akan terus tegak ya di atas perintah Allah. Dalam satu riwayat yang lain, la tazalu ta'ifatum min ummati, akan ada sekelompok dari umatku ya zahiratan alal haqqi, yang tampak di atas kebenaran. La yadhurruhum man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka ya orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan perintah Allah di sini itu hari kiamat ya. Syekh Albani berkata, demikian pula dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami'-nya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dari Abdul Wahab bin Abi Bakar dari Ibnu Syihab dengannya, tanpa ucapan wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Hadis ini sahih ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Kita ambil faidah yang pertama, sebagaimana telah kita sebutkan kemarin, bahwa tanda orang yang Allah inginkan kebaikan itu siapa? Yaitu orang yang Allah faqihkan ia dalam agama. Maka ya, ini menunjukkan kebalikannya apa? Berarti kalau Allah tidak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka dijadikan si hamba itu tidak mau menuntut ilmu. Males ya, mau datang ke majlis taklim malas, mau duduk di majlis taklim malas, mau mempelajari Al-Quran malas, mempelajari hadis malas. Maka berarti kalau orang seperti itu ya akhal Islam, itu tandanya Allah tidak menginginkan kebaikan kepada dia. Faedah yang kedua dari hadis ini ya akhal Islam, bahwa di dalam tubuh umat Islam ini Pak, akan terus ada sekelompok orang yang terus berpegang kepada kebenaran. Dan ini termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam ya. Dimana kalau umat Yahudi, umat Nasrani ya, mereka kosong dari orang-orang yang membela kebenaran. Sedangkan umat Islam di setiap generasinya, di setiap tahunnya akan terus ada orang-orang yang terus berpegang kepada kebenaran ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Siapa mereka? Mereka dikenal dengan istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah, atau nama lain mereka disebut dengan Ahlul Hadis. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal yang ketika membawakan hadis ini, la tazalu ta'ifatum min ummati zahiratan alal haqqi, akan senantiasa ada
di dalam umat Islam ini sebuah kelompok yang terus berpegang kepada kebenaran. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Illam yakunu ahlal hadis fala adri man hum. Jika bukan ahli hadis, saya tidak tahu siapa mereka. Jadi nama lain Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlul Hadis, Pak. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak? Sedikit kita akan berkenalan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin ada orang-orang yang bertanya, kenapa sih harus menamakan diri Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kenapa enggak kaum muslimin aja udah? Bukankah Allah berfirman, huwa sammakumul muslimin? Dia Allah yang menamai kalian kaum muslimin. Ini udah muslim aja. Kenapa harus ada Ahlus Sunnah ini? Kita katakan akhi, di zaman Rasul, di zaman sahabat belum muncul yang namanya pemikiran-pemikiran sesat. Belum muncul Khawarij, belum muncul Murji'ah, belum muncul Syiah, belum. Tapi ketika muncul tuh pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, mulailah para ulama memilah-milah. Makanya Imam Muslim meriwayatkan di dalam muqaddimah sahihnya dengan sanadnya yang sahih kepada Muhammad bin Sirin. Apa kata Muhammad bin Sirin? Lam yakunu yas'aluna anil isnad. Dahulu ya, mereka tidak peduli ya tentang sanad. Ya, sebatas ada orang bawa hadis langsung diambil. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika terjadi fitnah, qulna, kami pun mulai berkata, sammulana rijalakum, sebutkan nama perawi hadismu, dari mana kamu mengambil hadis ini. Fayunzar, lalu kemudian dilihat, fa in kana min ahli sunnah fayuqbal hadithuh, jika memang ia termasuk ahlu sunnah, ia diterima hadisnya. Fa in kana min ahlil hawa, kalau dia ternyata bukan ahlu sunnah alias pengikut hawa nafsu, fala yuqbal hadithuh, maka hadisnya tidak diterima. Nah, di zaman Muhammad bin Sirin ini siapa sih, Pak? Seorang tabi'in ya, yang bertemu dengan lebih dari 30 sahabat. Muhammad bin Sirin mengatakan ya, bahwa dahulu para sahabat tidak, demikian pula para tabi'in tidak mempermasalahkan sanad, tidak. Namun ketika muncul fitnah, kata para ulama, yang dimaksud dengan fitnah ini munculnya pemikiran sesat, seperti orang Syiah, munculnya Khawarij ya. Kami mulai memilah-milah. Kalau periwayatannya itu dari Ahlus Sunnah diterima. Kalau bukan dari Ahlus Sunnah tidak diterima. Berarti penamaan Ahlus Sunnah sudah ada di zaman kapan? Di zaman tabi'in, di saat para sahabat masih hidup, Pak. Dan tidak ada yang mengingkari dari kalangan para ulama sahabat maupun tabi'in. Maka dari itulah ya, penamaan ini penting untuk memilah dan membedakan siapa yang berpegang kepada sunnah dan siapa yang tidak berpegang kepada sunnah. Ya. Siapa muslim yang betul-betul berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasul, dan siapa muslim yang berpegang kepada hawa nafsu. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Namun Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan cuma sebatas pengakuan, Pak. Kalau ngaku Ahlus Sunnah sih banyak sih orang, Pak. Yang satu ngaku Aswaja, yang satu ngaku Ahlus Sunnah, yang satu Siapa saja yang mengatakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah harus dilihat benar nggak nih akidahnya. Iya. Maka kita akan definisikan dulu siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah. Ahlu dalam bahasa Arab mempunyai makna ya pelaku atau ahli atau keluarga. Sunnah secara bahasa artinya thariqah, tata cara. Adapun secara istilah, maka sunnah itu semua yang berasal dari Rasulullah SAW. Semua yang Rasulullah ajarkan itu disebut dengan sunnah. Makanya disebut dengan Al-Quran dan sunnah.
Berarti ahlu sunnah itu siapa Pak? Yaitu orang yang berusaha menapaki jejak kaki Rasulullah SAW. Orang yang berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul SAW di dalam kehidupan dia Pak. Dalam pakaiannya terlihat dia memang berusaha berpegang kepada sunnah. Dalam tata cara tidurnya, dalam cara makannya, dalam akidah, dalam cara ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak. Dia berusaha menapaki jejak kaki Rasulullah SAW. Berarti ini memang orang ahlu sunnah. Ya. Nah, kalau ada orang mengaku saya ahlu sunnah, tapi ternyata tata cara ibadahnya nggak mengikuti tata cara ibadah Rasul. Mengaku saya ahlu sunnah, tapi ternyata ya tidak mau mengikuti perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akan dikatakan ahlu sunnah ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Al-jamaah. Al-jamaah pernah saya jelaskan. Para ulama berbeda pendapat tentang makna al-jamaah. Al-jamaah secara bahasa artinya dari kata jamaah yajma'u, mengumpulkan. Maka dikatakan jamaah itu artinya secara bahasa kumpulan manusia. Maka ketika membuat sebuah perkumpulan disebut jamaah tidak? Sebut jamaah, tapi secara bahasa saja begitu. Iya. Adapun secara istilah, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, al-jamaah itu artinya Rasulullah dan para sahabatnya. Dan ini penafsiran langsung dari Rasulullah SAW. Dalam hadis ya, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan kata Rasulullah. 1 di surga, 72 di mana? Di neraka. Ketika ditanya siapa ya Rasulullah yang di surga? Kata Rasulullah al-jamaah. Siapa ya Rasulullah al-jamaah? Kata Rasulullah ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Ini penafsiran langsung dari Rasulullah SAW. Bahwa al-jamaah itu adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu al-jamaah. Mana yang kedua apa? Siapa yang masih ingat? Al-jamaah yaitu pemimpin kaum muslimin. Yang ditunjukkan oleh hadis Hudzaifah yang diriwayatkan Muslim. Ya, bahwa Hudzaifah berkata lam kanu yas'aluna Rasulullah SAW anil khair fakuntu as'aluhu anis syarr makhafata an yudrikani. Adalah orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sementara aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan karena aku khawatir keburukan itu menimpa diriku. Lalu aku berkata, "Hai Rasulullah, sekarang kita di zaman kebaikan Rasulullah. Apakah setelah zaman kebaikan ini akan ada zaman keburukan hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Iya, ada." Lalu Hudzaifah bertanya lagi, "Apakah setelah zaman keburukan itu akan ada zaman kebaikan lagi hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Na'am, wa fihi dakhan." Ada, tapi ada kotorannya kata Rasulullah. Kata Hudzaifah, "Apa kotorannya ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi." Adanya suatu kaum yang mengambil sunnah selain sunnahku dan mengambil petunjuk selain petunjukku kata Rasulullah. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, "Hai Rasulullah, setelah zaman kebaikan yang kedua, apakah ada lagi zaman keburukan setelah itu?" Kata Rasulullah, "Na'am, du'atun ila abwabi jahannam. Man ajabahum qadhafuhum finnar." Iya, kata Rasulullah, nanti akan muncul dai-dai, penyeru-penyeru ke neraka jahanam. Siapa yang menjawab seruan mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian Hudzaifah berkata, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ya Rasulullah, sifati siapa mereka ya Rasulullah.
Kata Rasulullah, hum qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari bangsa kita dan berbicara dengan ucapan bahasa kita. Kemudian Hudzaifah berkata, ya Rasulullah, apabila aku menemukan zaman tersebut, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, talzamu jama'atal muslimin. Hendaklah kamu berpegang kepada jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, kalau tidak ada jamaah? Kata Rasulullah, i'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan semua firqah yang ada itu. Ya, walaupun kamu harus meninggal dunia dalam keadaan menggigit akar pohon, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah menafsirkan juga bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah adalah pemimpin kaum muslimin. Ini makna yang kedua ya. Makna yang kedua. Makna yang ketiga, makna al-jamaah kata Ibnu Mas'ud, al-haqqu wa in kunta wahdak. Mas'ud dia menafsirkan al-jamaah, beliau berkata al-jama'atu al-haqqu wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah kebenaran walaupun kamu walaupun kamu sendirian. Selama kamu di atas kebenaran, kamu yang disebut dengan al-jamaah. Iya. Ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arba. Yang keempat, makna al-jamaah adalah jama'atul a'immati wal mujtahidin, yaitu para ulama dan ahli ijtihad. Ini pendapat Imam Bukhari. Alasannya karena bukankah umat ini diperintahkan untuk bertanya kepada ahli ilmu dan ijtihad? Ya, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya. Siapa itu? Para ulama, para ahli ijtihad, jika kamu tidak mengetahuinya. Juga dikarenakan perkesepakatan para ulama itu, Pak, hujjah, ya tidak? Para ahli ijtihad kalau mereka bersepakat itu hujjah. Ya Rasulullah SAW sabda, lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan, kata Rasulullah SAW. Maksudnya para ahli ijtihadnya. Iya. Pendapat yang kelima, dan ini pendapat yang lemah, bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah adalah as-sawadul a'zam, jumlah terbanyak. Akan tetapi hadisnya lemah, Pak. Yang disebutkan dalam hadis itu, alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kalian berpegang kepada as-sawadul a'zam. Itu hadis dari seluruh jalannya lemah, sehingga para ulama melemahkan hadis tersebut tidak sahih. Jadi yang sahih itu 4, yang ditafsirkan oleh para ulama 4 pendapat. 4 pendapat ini memang makna al-jamaah. Berarti al-jamaah itu siapa? Al-jamaah itu adalah yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, dan mereka senantiasa berpegang kepada pemimpin kaum muslimin dan tidak memberontak kepada mereka. Dan mereka pun juga, Bapak sekalian, selalu berpegang kepada kebenaran. Dan mereka selalu merujuk para ulama dan para ahli ijtihad di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka yang disebut dengan al-jamaah, Pak. Berarti ahlus sunnah wal jamaah itu siapa? Mereka orang yang selalu berpegang kuat terhadap sunnah Rasul, sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, makanya kita harus mempelajari bagaimana sih manhajnya Rasulullah dan para sahabat, bagaimana sih metodenya mereka, bagaimana akidahnya mereka, bagaimana ibadahnya mereka, bagaimana keyakinan mereka. Dan subhanallah, Pak, banyak ulama yang sudah menulis kitab khusus tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, banyak. Di antaranya kitab Syarah I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Al-Lalikai.
Ya, saya di rumah punya 7 jilid Pak. Juga Al-Imam Al-Ajuri menulis kitab khusus tentang masalah akidah Ahlussunnah namanya Asy-Syariah. Ya. Juga Imam Ahmad bin Hambal menulis kitab kecil tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah namanya Aslus Sunnah. Anaknya Imam Ahmad juga menulis tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah namanya As-Sunnah. 2 jilid. Demikian pula Imam Ibnu Battah Al-Uqbari menulis kitab juga tentang keyakinan Ahlussunnah As-Sunnah. Banyak Pak, banyak. Cuma punya nggak bukunya? Hah? Belum punya. Walaupun punya nggak ngerti bahasa Arab Pak. Makanya belajar bahasa Arab dong. Kita ini terkadang bahasa Inggris rajin bisa, Masya Allah. Bahasa Arab bingung. Padahal mempelajari bahasa Arab itu penting sekali loh Pak. Ya. Naam. Jadi ini Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka yang disebut dengan At-Taifatul Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah. Ya. Mereka yang disebut dengan Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Mereka disebut juga sebagai Ahlul Athar, yang selalu menapaki jejak kaki para sahabat. Dan mereka juga disebut dengan Salafiyun, karena mengikuti jejak salaf. Emang salaf siapa sih? Hah? Nah, kadang kan kalau di Indonesia ini yang mendengar kata salafi ini, menakutkan gitu Pak. Wahabi itu ya. Padahal sebetulnya di Indonesia itu penamaan salaf tuh udah masyhur Pak. Ada pesantren salafiyah, kan banyak pesantren-pesantren salafiyah, ya kan? Nah, salaf, apa itu salaf? Salaf secara bahasa artinya yang terdahulu. Makanya Rasulullah bersabda kepada Fatimah, apa kata Rasulullah? Khairus salaf ana laki. Sebaik-baiknya pendahulu salaf untukmu adalah aku, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya salaf untukmu, hai Fatimah, adalah aku. Maksudnya sebaik-baiknya pendahulu, begitu. Adapun secara istilah, makna salaf ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Pernah dengar Imam Ghazali? Ya, dalam kitab yang beliau punya kitab-kitab yang masyhur Pak. Di antaranya kitab Ihya Ulumuddin. Ketika beliau mendefinisikan makna salaf, beliau mengatakan as-salafu hum Rasulullah wa ashabuh. Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini definisinya Imam Ghazali. Sementara Imam Al-Baijuri, ya, Imam Al-Baijuri, bukan Bajuri, bukan, ya. Al-Baijuri dalam kitab beliau yang berjudul Jauharatut Tauhid. Dan kitab Jauharatut Tauhid ini Pak termasuk kitab rujukan di banyak pesantren-pesantren salafiyah di Indonesia. Iya. Beliau ketika menafsirkan makna salaf, beliau mengatakan apa? Hum al-qurunul mufaddalah. Mereka adalah 3 generasi yang diutamakan, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Berarti atas pendapat Imam Ghazali dan Imam Baijuri bahwa salaf adalah generasi yang terdahulu. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Nah, kita yang berusaha untuk mengikuti jejak kaki mereka, kita nggak masalah menisbatkan diri kepada mereka. Maka dikatakan salafi, nisbat kepada salaf. Walaupun tidak setiap orang yang ngaku salafi, ya dia salaf. Ya. Kalau ada orang mengaku saya salafi tapi tukang ngebom, bukan salafi itu namanya Pak. Ya. Pak, ini akhwat Islam, makna salafi ya sebetulnya tidak ada bedanya dengan makna Ahlussunnah wal Jamaah. Itu satu penamaan sebetulnya, ya, hakikatnya sama.
Nah, ini akal Islam yang disebutkan dalam hadis tersebut, bahwa akan ada sekelompok dari umat Islam yang terus berpegang kepada kebenaran, Pak. Ya. Mereka itu cirinya tampak sekali, Pak. Ciri yang pertama, mereka fanatiknya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak pernah fanatik kepada madhab tertentu, tidak. Mereka tidak pernah fanatik kepada madhab Syafi'i, madhab Hambali, tidak. Fanatik mereka hanya kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak pernah fanatik dengan kelompok tertentu, yayasan tertentu, ustadz tertentu, tidak. Fanatik mereka hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini cirinya tuh, Pak, kelihatan. Ya. Ciri yang kedua, mereka selalu berusaha melihat pemahaman salafus soleh dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ya. Bagaimana sih pemahaman para sahabat? Bagaimana sih pemahaman para tabi'in? Bagaimana sih pemahaman para tabi'un tabi'in? Bagaimana pula pemahaman para ulama ahli ijtihad seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Mereka berusaha, ya, tanpa fanatik kepada salah satunya, tidak. Karena fanatik mereka hanya kepada Allah dan Rasulnya. Cirinya juga, Pak, ya, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu, Pak, mereka sangat memperhatikan masalah-masalah yang sangat urgen seperti akidah tauhid. Maka dari itulah, ya, mereka sangat memperhatikan masalah tauhidullah jalla wa ala, yang hakikatnya adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kesyirikan. Jadi mereka juga, Pak, tampak, ya, dari akidah mereka. Akidah mereka selalu sesuai dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Tata cara ibadah juga mereka begitu. Maka inilah, Bapak sekalian, yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka siapa saja yang mengaku-ngaku saya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ternyata fanatiknya kepada kelompok, bukan kepada Al-Quran dan hadis, bagaimana akan disebut sebagai Ahlussunnah wal Jamaah? Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 1196. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Athar dan Imam Ahmad dalam Musnadnya dari Sa'ad bin Ibrahim dari Ma'bad al-Juhani, ia berkata, Kana Muawiyah qallama yuhaddits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Adalah Muawiyah bin Abi Sufyan sedikit sekali menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu haula'il kalimat, dan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Qallama yada'uhunna an yuhaddits bihinna fil jam'i 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jarang sekali Muawiyah menceritakan kalimat-kalimat ini. Apa itu? Itu bahwa Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah jadikan ia faqih dalam agama. Wa inna hadzal mal hulwun khadirun. Sesungguhnya harta itu manis dan hijau. Faman ya'khudhu bihaqqih yubarak lahu fih. Siapa yang mengambil harta dengan haknya, niscaya akan diberkahi untuknya. Wa iyyakum wattamaduh fa innahu dzabh. Dan jauhi oleh kalian saling memuji, ya, saling memuji di depan orangnya. Oh, kamu masya Allah orangnya ahli ibadah, kamu orangnya masya Allah, ya. Kata Rasulullah, jauhi oleh kalian saling memuji di depannya, karena itu karena itu sama dengan menyembelihnya. Nah, di sini akhwat Islam kita ambil faidah, ya, bahwa di antara orang yang Allah inginkan kebaikan yaitu orang yang difaqihkan dalam agama. Sudah kita sebutkan tadi. Nah, di sini juga menunjukkan Bapak sekalian bahwa Rasulullah mewanti-wanti tentang harta.
Jangan sampai kita umat Islam ya tertipu dengan harta, Pak. Kata Rasulullah SAW apa? Sesungguhnya harta itu manis dan ranum. Makanya kan terkadang harta itu, Pak, tidak mengenal ustadz, tidak mengenal penuntut ilmu. Gara-gara duit pecah tuh, Pak. Iya, ada yayasan pecah gara-gara duit. Iya, ada perkumpulan pecah gara-gara duit. Pokoknya yang namanya duit itu Masya Allah, Pak. Maka Rasulullah mengingatkan di sini, kata Rasulullah apa? Sesungguhnya harta ini manis dan ranum. Maka siapa yang mengambil harta itu dengan haknya akan diberkahi untuknya. Ya, di sini juga Rasulullah mengingatkan, Pak, supaya kita mengambil harta itu dengan hak, dengan halal. Ya, kalau itu tidak hak untuk kita, contohnya apa? Mengambil harta dengan tanpa hak. Ya, contohnya minta-minta. Minta-minta itu ya menghasilkan harta bukan dengan cara yang benar. Ada orang yang profesinya minta-minta. Di Indonesia ini banyak banget, Pak, peminta-minta itu ya. Pulang ke mana? Ke kampungnya bawa duit banyak ratusan juta. Hasil dari minta-minta. Padahal kata Rasulullah, orang yang suka minta-minta itu pada hari kiamat akan datang dalam keadaan wajahnya tidak punya daging, kata Rasulullah SAW. Iya. Ada lagi orang yang korupsi. Korupsi kan banyak banget nih di negeri kita ini, tukang korupsi nih, Pak, koruptor itu sampai mungkin tingkat RT pun ya, korupsi itu banyak, Pak, Masya Allah. Ya, laporan sekian, ya, tapi sampainya beda lagi. Bantuan dari pemerintah 10 juta, sampainya ke sono berapa juta? Paling 3 juta. Sudah begitu suruh tangan 10 juta. Itu siapa yang motong-motong di tengah jalan tuh, Pak? Tikus tuh, Pak. Itu kan mengambil harta tanpa hak. Iya. Maka orang yang mengambil harta dengan tanpa hak, kelak harta itu akan mengadab dirinya. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Iya. Kata Rasulullah, siapa yang mengambil harta itu dengan hak, maka akan diberkahi untuk dia. Dan jauhi oleh kalian saling memuji di hadapan orangnya. Pak, kita ini jangan punya kebiasaan suka muji-muji orang di depan dia, Pak. Jangan. Oh, Masya Allah, kamu orangnya pintar, kamu kok orangnya cerdas, kamu kok orangnya Masya Allah ya, akhlaknya kamu baik. Itu bajunya tambah gede aja itu, Pak. Mungkin alhamdulillah nggak sobek gitu. Hati-hati loh, Pak. Ya, pernah di suatu ketika Rasulullah SAW berbicara dengan seorang sahabat. Rupanya sahabat ini memuji seorang sahabat di depan sahabat tersebut dan mengatakan, "Hai Rasulullah, orang ini Masya Allah ibadahnya luar biasa ya Rasulullah." Di depan dia. Ya, kata Rasulullah apa? "Qata' ta'unuka sahibik." Kamu sudah memenggal leher saudaramu itu. Itu bikin gak ikhlas, Pak. Ya. Orang dipuji-puji itu bikin senang pujian. Akhirnya gak ikhlas, akhirnya ujub. Tahu ujub, ya, merasa bangga diri dengan apa? Dengan kelebihannya. Hati-hati. Ingat, ya. Jangan sampai kita memuji orang lain di depan dia. Kalaupun kita memuji dia di belakangnya aja, nggak apa-apa. Kalau seperti itu nggak apa-apa. Makanya Abu Hurairah datang kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, ada seseorang yang beramal kebaikan, lalu orang-orang memuji dia di belakangnya. Itu bagaimana, hai Rasulullah? Apa itu riya?" Kata Rasulullah, "Dzaka ajilu busyral mu'min." Itu kabar gembira yang Allah berikan kepada kaum mukmin, seorang mukmin yang dipercepat di dunia tanpa mengurangi nasibnya di hari akhirat. Ya, kalau kita misalnya ibadah ikhlas, tidak mengharapkan wajah manusia, hanya mengharapkan wajah Allah saja,
Rupanya orang-orang di belakang kita memuji kita. Kata Rasulullah, itu justru apa? Kabar gembira dari Allah untuk dia. Yang bahaya itu kalau mujinya depan kita. Ini yang bahaya. Maka kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang suka memuji kamu di depan kamu, ambil debu, taburkan ke wajahnya. Bus, gitu tuh. Iya. Pernah suatu ketika Abdullah bin Umar, ada seorang laki-laki muji-muji Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah melarang untuk memuji seseorang di depannya. Bahkan Rasulullah memerintahkan kami untuk meneburkan debu ke wajahnya. Diambil Umar. Ya. Tapi kata para ulama, untuk mengamalkan hadis ini hati-hati ya. Jangan gara-gara itu antum jadi berantem tuh. Jangan. Kalau memang malah menimbulkan mudarat yang lebih besar, jangan. Ya. Tapi kalau tidak menimbulkan mudarat, ya nggak apa-apa, ambil aja debu, pus. Diingetin, Pak. Ya. Maka kalau antum punya teman, sifatnya senang muji diri kita atau muji orang lain di depannya, nasihatin, Pak. Akhi, jangan muji di depan saya. Jangan muji di depan orangnya, jangan. Itu bisa merusak keikhlasannya. Udah biarin dia biar ikhlas, biarkan dia ikhlas. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tayalisi dalam musnadnya dan juga Ibnu Mandah dalam kitab Tauhid dari Abdul Aziz bin Abi Salamah, ia berkata, haddatsana Wahab bin Kaisan dari Ubaid bin Umair Al-Laitsi dari Abu Hurairah secara marfu' bahwa Rasulullah SAW bersabda, bainama rajulun bi falatin id sami'a ra'dan fi sahabin fasami'a fihi kalaman isqi hadiqata fulan bismihi. Ketika ada seorang laki-laki berada di sebuah padang pasir, tiba-tiba lelaki ini mendengar suara halilintar di awan sana, dan ia mendengar suara dari awan itu, hujani kebunnya si fulan, iya, dan menyebutkan namanya. Faja'a dzalika sahabu ila harratin fa afragha ma fihi minal ma. Lalu awan ini pun ya datang ke sebuah harrah, sebuah tempat. Lalu kemudian awan itu pun menurunkan air hujannya. Thumma ja'a ila adnabi shirjin fanta ila shirjah. Kemudian awan itu pun datang lagi ke sebuah ujung selokan. Lalu kemudian ya airnya pun masuk ke selokan tersebut. Fastau'abatil ma, maka air pun menjadi banyak. Wa masyar rajul ma'as sahabah hatta intaha ila rajulin qa'imin fi hadiqatin lahu yasqiha. Sementara orang ini mengikuti awan tersebut, ngejar awan tersebut. Kemana ini awan perginya? Sampai kepada seorang laki-laki rupanya yang sedang berdiri ya di kebunnya. Ya, faqal, lalu orang ini berkata, ya Abdullah, masmuk. Hai hamba Allah, siapa nama kamu? Qal, walima tas'al? Kenapa kamu bertanya nama saya? Qal inni sami'tu fi sahab hadha ma'uhu isqi hadiqata fulan bismika. Yang orang ini pun lalu mengabarkan nama dirinya. Lalu kemudian orang ini berkata, aku mendengar suara dari awan, ya, untuk memerintahkan awan ini untuk menurunkan hujannya, dan air yang turun di kebunmu itu adalah awannya tersebut, ya, dan disebutkan namamu di situ. Fama tasna'u fiha idza saramtaha.
Lalu apa sih yang kamu lakukan ketika kamu panen dari kebunmu itu? Qal ama in qulta dzalik fa inni aj'aluha ala thalathati athlas. Kalau memang benar yang kamu katakan, aku setiap kali panen membagi hasil panenku menjadi tiga bagian. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Aj'alu thulutsan li wa li ahli. Sepertiga untukku dan keluargaku. Wa aj'alu thulutsan lil masakin. Sepertiganya khusus untuk fakir miskin. Wasailina wa ibnis sabil. Demikian pula untuk yang minta-minta. Demikian pula untuk musafir yang kesusahan, yang kehabisan bekal. Dalam satu riwayat yang lain, dan sepertiganya lagi untuk bibit, sehingga aku pun tanam lagi menjadi pepohonan. Rupanya gara-gara itu Allah memerintahkan awan untuk menghujaninya, Pak. Masya Allah. Ibnu Mandah berkata, sanad ini muttasil, bersambung dan sahih, dan diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Abdullah ibn al-Asam dari pamannya Yazid bin al-Asam dari Abu Hurairah, yang juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dalam sahihnya dari jalan Yazid bin Harun. Ia berkata, haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah. Hadis ini sahih. Hadis ini kita ambil faidah, Pak. Yang pertama, hadis ini menafsirkan hakikat halilintar. Jadi halilintar itu, Pak, yang ditafsirkan oleh banyak ahli tafsir, itu cambuknya malaikat ketika menyuruh awan. Banyak kan orang ini mendengar apa? Ra'ad. Ra'ad itu halilintar. Kemudian terdengar suara. Ya. Dia mengatakan ke awan apa? Hujani. Kebunnya si fulan itu. Berarti yang ditafsirkan oleh para ulama bahwa halilintar itu hakikatnya apa? Cambuknya malaikat, Pak. Sebagian ulama lagi mengatakan halilintar itu suara malaikat ketika memerintahkan awan. Ya. Dan riwayat yang menyebutkan tentang halilintar itu cambuknya malaikat itu riwayatnya disahihkan oleh Syekh Mukbil dalam kitab beliau Sahih Asbabun Nuzul. Ya, jadi halilintar itu cambuknya malaikat, Pak. Hadis ini juga menunjukkan, ya akhwal Islam, kita ambil faedah yang kedua, bahwa awan hujan itu sesuai dengan perintah Allah. Di mana ia turun hujan tersebut semua sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini juga menunjukkan, Pak, keutamaan orang yang selalu berinfak di jalan Allah. Di mana orang ini, kata Rasulullah, membagi hasil panennya menjadi 3 bagian. Dibagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga untuk dirinya dan keluarganya. Sepertiganya lagi untuk fakir miskin, ibnu sabil, dan yang lainnya. Sepertiganya lagi untuk modal, ya, bibit lagi. Maka gara-gara itu Allah berkahi dia, Pak. Masya Allah. Coba antum setiap kajian, ya, antum ada khusus bagian untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kelebihan. Tapi kalau nggak ada kelebihan ya gimana lagi? Karena berinfak kepada istri dan anak hukumnya apa? Wajib, ya. Tapi kalau ada kelebihan, alhamdulillah. Ya, antum gajinya berapa? 10 juta. Kebutuhan per bulan berapa? 5 juta. 5 juta lagi buat apa? Diinfakkan. Masya Allah. Wajib. Ya. Luar biasa. Allahu a'lam, saya kira cukup. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.